Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya untuk bergabung membahas tentang listrik statik dengan pokok bahasan potensial listrik. Ya, oke. Hmm, ya. Potensial listrik termasuk besaran skalar. Energi juga sama. Energi termasuk besaran skalar. Jadi kalian sekarang tidak perlu repot-repot menggambar arah potensial listrik dan arah energi listrik ya, karena dia tidak punya arah, yang punya hanya nilai saja. Oke, untuk memperjelas pemahaman potensial listrik dan energi listrik, nah, oke, ikuti penjelasan berikutnya. Nah, nah, ini ilustrasi muatan pada awal-awal penjelasan listrik statik, dibawa lagi ke sini. Q1, Q2 terpisah sejauh R. Ya. Nah, sekarang nih, muatan ujinya adalah Q1. Maka Q1 dapat potensial listrik atau pengaruh dari muatan 2. Nah, potensial listriknya kita sebut P2. Berapapun muatan Q1 tidak ada pengaruhnya. Jadi dianggap 0 atau tidak ada. Ya. Nah, berikutnya adalah muatan 1, muatan 2. Nah, muatan 2 merasakan potensial listrik dari muatan 1 atau 1 mempengaruhi muatan 2. Ya. Nah, tidak ada arah. Ingat. Nah, sekarang bagaimana potensial listrik itu? Potensial listrik adalah perkalian medan listrik di tempat itu, ya. Perkalian medan listrik di tempat itu kali jaraknya. Jaraknya berapa? Gitu ya. Nah, seperti ini. Medan listrik di tempat itu kali jaraknya. R bisa diganti dengan D, bisa diganti dengan X, ya, bisa diganti dengan S. Yang penting diberi keterangan jaraknya atau terpisah sejauh. Nah, seperti itu ya. Nah, E sendiri adalah kaki per R kuadrat. Ya, medan listrik. R-nya jarak N. Nah, jadi potensial listrik adalah K kali Q per R. Nah, untuk menghitung potensial listrik di suatu tempat, maka jenis muatannya harus dibawa. Ya, jenis muatannya. Kalau negatif, bawa negatif. Kalau positif, tidak usah dibawa positif, sebab positif itu pasti positif. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, soal 1. Ini cukup mudah. Ini ada muatan listrik Q1, Q2, dan Q3. Terpisah dari B, R1, R2, kemudian R3. Nah, B dapat potensial listrik dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, jawabannya seperti ini. Tentukan. Nah, potensial listrik di B. Jadi jawabnya gini. Karena potensial listrik besaran skalar, maka potensial listrik di titik B adalah jumlah dari potensial listrik dari tiap muatan listrik di sekitarnya. Oke, tuh. Nah, seperti ini. PB, potensial listrik B, ya, potensial listrik 1 ditambah potensial listrik 2 ditambah potensial listrik 3. Ingat, Q3 negatif. Maka nanti kalau perhitungan bawa negatifnya. Ya. Untuk sementara seperti ini. Ya. Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah titik-titik plus Qn per Rn. Maksudnya kalau lebih dari 2, lebih dari 3 gitu ya. Gitu. Oke. Kalau jaraknya beda, maka gunakan rumus ini. Tapi kalau jarak antara titik ke muatan sama, maka bisa dikeluarkan K per R sigma Q. Ya. Nah, jadi rumusnya bisa atas, bisa bawah. Ya. Oke. Ini satuan yang volt. Volt ya. Nah, lanjut. Nah, soal 2. Nah, yang tadi ya di pembukaan soal 1 belum ada nilainya. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Q1 5 mikrocoulomb, Q2 9 mikrocoulomb. Ya. Jawab. Berarti P2 mempengaruhi B. Q1 mempengaruhi B.
Jaraknya sama, maka gunakan persamaan yang air yang ini ya. Nah, di sini negatif. Ingat, perhatikan. Tuh. K per R sigma Q. Masukkan 9 kali 9 per 0,2. Nah, min 5/4 min 6. Langsung aja mikrokolom jadi 1/4 min 6 plus 9. Ya. Gini. 9 kali 9 per 0,2 ya. Kali 4/4 min 6. Ya. Nah, 18 kali 10 pangkat 4 volt. Begitu. Ya. Enteng. Ini lebih mudah dibanding dengan gaya Coulomb dan medan listrik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lebih penting lagi. Oke, nah, energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu skalar juga. Setelah dijelaskan di awal-awal pembukaan materi ini. Ya, ini Q1, Q2. Gayanya sama, F sama dengan K kali Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang energi potensial harus ingat bahwa energi potensial sama dengan usaha. Usaha sama dengan energi potensial. Usaha sama dengan energi kinetik ya. Sampai seterusnya. Sekarang dibawa ke sini. Nah, sekarang didefinisikan sebenarnya. Energi potensial adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang misalkan Q1 mau dipindahkan kemana? Bebas ya. Atau Q2 mau dipindahkan kemana? Bebas ya. Gitu. Energi potensial sama dengan usaha. Kenapa kita ambil dari sini? Karena yang paling gampang dari sini. W ganti dengan F kali S. S-nya bisa R, bisa D. Jarak antar muatan listrik. Nah, gaya Coulombnya seperti ini. K kali Q1, Q2 per R kuadrat. Kalikan dengan R. S-nya ganti dengan R. Nah, misalkan, dari gambar ini, Q1 mau dipindahkan mendekati atau menjauhi muatan Q2. Terserah itu ya. Nah, maka pengaruhnya adalah dari Q2. Jadi yang berpengaruh adalah Q2. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan Q2 yang dipindahkan? Jadi Q1 sebagai acuan. Nah, maka di sini Q1 kalau yang dua mau dipindahkan. Oke, lanjut. Nah, Q2 per R itu berarti potensial listrik dari muatan 2 yang dirasakan oleh muatan 1. Gitu. Itu P. Kemudian Q kita ambil atau kita ganti menjadi Q. Nah, ini secara umum energi potensial listrik adalah Q kali P atau P sama dengan Q kali delta P. Delta P itu berarti beda potensial antara dua buah titik. Ya. Nah, oke, itu. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini soalnya. Ini ada pertanyaan seperti ini. Ya. Tentukan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik 4 mikrocoulomb dari titik A ke titik B. Nah, ini pengaruhnya dari Q 12 mikrocoulomb terhadap A dan terhadap B. Nah, sekarang caranya begini. Ini taruh saja muatan besarnya 4 mikrocoulomb ya. Q ya, mau dipindahkan ke titik B. Ya, balik lagi. Dipindahkan ke titik B. Maka lintasan ini tidak pengaruh mau lintasannya seperti spiral atau lurus atau bolak belok. Apa pengaruh? Yang penting awal dan akhir. Oke, balik lagi seperti ini. Nah, usahanya berapa? Bisa nggak dari B ke A? Bisa. Gitu. Nah, karena pertanyaannya seperti ini, maka ikuti soalnya. Nah, sekarang diketahui R-nya 20 cm, R2-nya 60 cm. Berarti cari masing-masing potensial di A dan di B. Ya. Jawab. Potensial listrik di titik A tentu dari Q. Nah, 9 kali 9 kali 12 kali 4 min 6 per 0,2. Hasilnya 54 10 pangkat 4. Itu potensial listrik di titik A. Oke, lanjut. Nah, potensial listrik di titik B tetap dari Q. Nah, besar itu. 9 kali 9 kali 12 min 6 per 0,6. Ya.
Hasilnya berapa? 18 kali 10 pangkat 4 volt. Itu di titik B, titik B ini seharusnya nih, titik B apa? Titik B. Maka beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, kita cari seperti ini. Ya. PAB sama dengan PBA atau PA dikurangi PB atau PB dikurangi PA. Nah, di sini pasti ada negatif kalau PA dikurangi PB atau PB dikurangi PA. Yang jelas nanti negatifnya kita buang karena yang diminta adalah perbedaan. Oke. Nah, 54 kurangi 18. Ya. Kalau dibalikan 18 dikurangi 54 jelas negatif, tapi tidak ada pengaruh. Oke, lanjut. Nah, 36 10 pangkat 4 volt. Itu beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, berapa usahanya? Usaha adalah energi potensial, WAB atau LP. Nah, tinggal Q kali PBA. 4 kali 4 min 6 kali 36 10 pangkat 4. Ya, hasilnya 1,44 Joule. Oke. Itu adalah aplikasi dari hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi dimanapun tetap berlaku. Di materi apapun tetap berlaku. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang masuk ke hukum kekekalan energi. Ketika partikel bermassa M dari bermuatan Q pindah dari keping A ke keping B. Tadi dibahas di titik A, titik B. Sekarang titik A ganti oleh keping, titik B ganti oleh keping. Nah, ini untuk apa? Dulu sebelum teknologi maju, televisi itu tabungannya dari anoda dan katoda. Anoda dan katoda. Jadi nanti elektron dari anoda menuju katoda. Nah, seperti ini. Nah, berapa kecepatannya ketika nyampe di titik ini atau di keping ini? Nah, dihitung dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Tapi sekarang teknologi udah maju, maka elektron tidak lagi dipercepat, tapi menggunakan LCD ya, atau LED. Ya. Oke, ya jawab. Nah, nanti energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Nah, EPA, EKA, EPB, EKB. Ya. QPA setengah MP kuadrat A, QPB setengah MP kuadrat B. Ini kecepatannya. Ya. Ini rumus ini. Ya. Ingat nih. Massa partikel atau massa elektron kalau elektron. Oke. Nah, itu bukan medan listrik tapi ini GGL ya, gaya gerak listrik. Electromotive force, EMF. Oke, lanjut. Soalnya partikel bermuatan listrik 12 coulomb, masanya 3 mg akan dipindahkan dari suatu keping logam ke keping lainnya yang memiliki potensial listrik 100 volt dan 300 volt. Hitung besarnya energi listrik kecepatan muatan sampai di keping berikutnya. Oke, ilustrasi seperti ini. Ya. Nah, jawab. Ya. Nah, tinggal 12 kali 300 kurang 100. 2400 Joule. Siap? Oke. Nah, seperti itu perhitungannya. Oke. Pembahasan tentang potensial listrik dan energi potensial listrik serta hukum kekekalan energi telah selesai. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan tentang kelistrikan, maka tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe serta share ke sosmed Anda untuk diketahui oleh teman lain supaya sama-sama mempelajari dasar-dasar kelistrikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses.